في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sambutan kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Insan Harapan Wahab. Kami hormati Bapak Pendiri Yayasan Al-Amin, yang kami hormati Dewan Penasehat Yayasan Al-Amin, yang kami hormati Pak Ustadz Saifuddin MPD, yang kami hormati Direktur Siswa Al-Amin, yang kami hormati semua tamu undangan termasuk Ketua Litbang dan jajarannya, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid SDIT Insan Harapan Ananda Anugrah Herlino, tempat tanggal lahir Cilacap 22 Agustus 2011. Putra pertama dari Bapak Kartono dan Ibu Sarmi. Nama Tuan Nasri, RT 4 RW 6 Jeruk Legi Wetan, Cilacap. في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا. Ananda Eka Nurhuda, tempat tanggal lahir Kuningan 31 Mei 2010. Putra pertama dari Bapak Singgi Arseto dan Ibu Nani Suryani. Alamat Ciaur RT 1 RW 4 Parung Kamal, Lungge. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Nanda Nikian Lizi Raisa, tempat tanggal lahir Banjar 10 Februari 2011. Putra pertama dari dua bersaudara dari Bapak Sugianto dan Ibu Nuri Purwanti. Alamat Wangon RT 1 RW 2. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي. Nanda Syahid Ibrahim An-Najah, tempat tanggal lahir Banyumas 16 November 2010. Putra dari Bapak Tugini dan Ibu Nurhaini, anak kedua dari 4 bersaudara. Alamat Kalipetung RT 1 RW 9 Kelapa Gading. الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة فمضيت. Ananda Aisyah Faida Azmi,
Tempat tanggal lahir Banyumas 20 Juli 2011. Putra dari Bapak Bahar Ismurdani dan Ibu Ika Mulyaningsih. Anak kedua dari 3 bersaudara. Alamat Citomo, RT 1, RW 12, Kelapa Gading, Wong. محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت Nanda Fatia Kisa Atakia. Tempat tanggal lahir Banyumas 28 Maret 2011. Putri dari Bapak Sukirno dan Ibu Riani. Anak pertama dari 3 bersaudara. Alamat Kalipetung, RT 1, RW 10, Kelapa Gading. ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي. Ananda Husaima Jazinda. Tepat tanggal lahir Banyumas 25 Mei 2011. Putri dari Bapak Judi dan Ibu Kusnia. Anak kedua dari 2 bersaudara. Alamat Rawahe, RT 3, RW 2, Wango. الحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب. Aku ingin dari
cinta Umi, ku cinta Abi. Silakan Ku anak-anak meminta harap doamu doa restu. selalu Ada dalam orang tuanya. Ini hati. dulu ayah dan Ku ibunya. cinta Umi, ku cinta Abi. Ku harap bersama di surganya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Yayasan Al-Amin beserta jajarannya yang telah berusaha mendirikan satu lembaga formal yaitu SDIT, dan tentunya juga di bidang-bidang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah-langkahnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Insan Harapan dan juga para asatid Dewan Guru yang telah bersabar dalam mendidik anak-anaknya yang tadi sudah diceritakan itu angkatan awal seperti itu. Dan saya juga termasuk orang yang pendidikannya selalu di awal ya, di pesantren selalu di generasi awal. Tapi ada satu kaidah yang harus kita pegangi buat generasi awal ini, yaitu al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi, bahwa keutamaan itu milik generasi awal yang merintis, yang mengawali, walaupun generasi berikutnya lebih baik. Kenapa? Karena tanpa generasi awal tidak ada generasi berikutnya. Juga yang saya hormati para tamu undangan dan para wali murid yang sudah berjuang dalam mendidik anaknya. Tentu di sini dari segi hartanya, dari kesabaran di rumah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan rezeki anak yang soleh dan soleha yang akan memberikan mahkota di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Serta yang saya cintai karena Allah, ada sekalian yang baru saja diwisuda angkatan yang ketiga, jumlah 7 orang. Saya juga sama, dulu di pesantren 7 orang gitu ya. Jadi ada temennya, jangan khawatir. Dan termasuk generasi awal biasanya lebih mandiri dibandingkan dengan generasi berikutnya. Dan banyak kisah tentunya yang bisa didapatkan oleh generasi awal yang tidak didapatkan oleh generasi yang selanjutnya. Dan hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia di bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah di 10 hari awal. Dan kita berbahagia hari ini kita menyaksikan anak-anak kita sudah diwisuda, walaupun tadi baru juz 20, 9 dan 30. Mudah-mudahan ini sebagai awal untuk melanjutkan pada juz-juz berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam telah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh hadirin yang saya hormati,
Yang pertama saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisarawati angkatan ketiga SDIT Insan Harapan Wangon. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan bisa bermanfaat, bisa diamalkan di kemudian hari, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah Al-Quran, maka ada satu kaidah yang perlu kita ingat, yaitu dari Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan seseorang ketika sudah berada atau bersama Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya, ya. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban Quran maka menjadi malaikat yang paling mulia. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian malam yang diturunkan Al-Quran akan menjadi malam yang paling mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan laki-laki yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi laki-laki terbaik di dunia. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana ada Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya para bapak ibu rahimakumullah, yang pertama harus kita pahami bahwa pendidikan pertama itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran yang merupakan mukjizat yang paling istimewa dibandingkan dengan mukjizat yang lainnya. Contoh, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mukjizat bisa membelah lautan. Tapi apakah setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal masih berlaku? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberikan mukjizat bisa kebal api. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, selesai mukjizatnya. Nabi yang lain, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk, dengan binatang, dengan jin. Tetapi ketika Nabi Sulaiman wafat, meninggal, sudah selesai. Tapi Al-Quran bukan hanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi selama dunia masih berputar, masih ada kehidupan, Al-Quran menjadi mukjizat. Al-Quran menjadi satu pedoman yang akan menghantarkan manusia dari kegelapan menuju pada cahaya. Nabi kita SAW akan menyelamatkan dari siksa neraka menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu kisah, ini singkatnya, ada seorang yang beliau kuliah S1, S2, S3 di Amerika. Tahu Amerika Bapak Ibu ya? Ada yang sudah pernah ke sana? Belum ya? Ya, kita hanya bisa melihat di televisi Amerika. Intinya Amerika itu negara sekuler ya, negara semuanya itu serba akal. Semuanya harus masuk rasio. Kalau tidak masuk rasio tidak mau terima. Jadi begitu, harus dengan teori yang logika. Kalau tidak berarti nggak mau terima. Ada satu kisah menarik ketika sudah S3, doktor pendidikan ya, beliau juga ahli parenting, pulang ke Indonesia, harapannya dia akan membuat sekolah dengan konsep dia, dengan konsep logikanya. Kemudian singkat cerita dia mengikuti satu pengajian, dan ternyata di pengajian itu beberapa kali dia mendengarkan bahwa pendidikan pertama adalah Al-Quran. Karena beliau ini basicnya umum, maka tidak menerima konsep itu. Akhirnya singkat cerita beliau menikah, dan ketika menikah anak pertama ini dia mau mencoba membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Selama hamil dibacakan Al-Quran dan dibarengi dengan musik klasik ya. Kalau secara penelitian kan dengan musik yang klasik ya, musik yang adem gitu ya, biar tenang bayinya gitu ya.
Walhasil ketika lahir anaknya itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak yang lainnya. Kemudian anak yang kedua, dia mencoba untuk lebih meningkatkan lagi, meninggalkan musik, full dengan baca Al-Quran. Anak pertama itu khatam Quran sekali, maka anak yang kedua itu khatam 9 kali. Sebulan khatam sampai 9 bulan dia khatam 9 kali. Begitu lahir, luar biasa lagi, lebih utama dibandingkan yang pertama. Dia masih belum yakin. Yang ketiga, maaf, tadi yang kedua ini 3 kali khatam. Yang ketiga ini itu dia khatamkan sebulan sekali khatam. Dan ketika lahir, maka anaknya lebih sempurna dibandingkan anak yang pertama dan kedua, dan sekarang sudah hafal Quran duluan. Akhirnya apa? Teori-teori yang pernah dipelajari di Amerika langsung hilang. Ternyata betul, pendidikan yang pertama yang harus tanamkan kepada anak didik kita adalah Al-Quran. Ini kenapa Bapak rahimakumullah, ECIT Insan Harapan Wangon juga berusaha untuk mendidik anak-anaknya yang pertama yaitu dengan pendidikan Al-Quran. Makanya kenapa sekarang ada wisuda tahfidzul Quran. Padahal kalau di luar namanya apa? Akhirus sana ya, wisuda apa itu? Perpisahan, pelepasan. Ini malah judulnya wisuda tahfidz, walaupun mungkin baru juz 29 dan 30. Tapi ini menjadi modal awal. Modal awal Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kemuliaan di dunia ataupun di akhirat. Modal awal yang akan ibu sekalian dapatkan terutama di akhirat nanti, yaitu akan mendapatkan mahkota. Tadi mungkin ibu-ibu saya nggak lihat ke belakang ya, mungkin ya ada yang haru, sedih gitu ya, seneng gitu ya, walaupun baru 2 juz, tapi mudah-mudahan ini menjadi modal awal untuk lebih ditingkatkan lagi di tingkat yang berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan berkenaan dengan Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita harus memperlakukan Al-Quran karena ini mukjizat yang abadi. Yang pertama harus tilawatil Quran, membacanya. Kenapa harus membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira antara baca Al-Quran dengan WA banyakan mana? Ya, WA baca Quran dengan buka Instagram lebih banyakan mana? Dengan YouTube-nya itu imbang gak kira-kira Bapak Ibu? Coba sekarang itu kan lagi ngetren ya, itu grup alumni jadul grup lama itu ya, grup SD, SMP, SMA, ada nggak Bu? Ya, ada 16 grup misalkan ya, satu grupnya 10 pesan. Satu grupnya, coba bayangkan 10 pesan dibaca gitu ya, kemudian grup yang kedua, ketiga sampai 16, kira-kira bisa masak enggak? Ini keluhan bapak-bapak sekarang itu, istri saya udah WA-an. Iya, kenapa? Bukan WA loh, tapi wawasan Quran kok Pak, gitu ya. Sekarang WhatsApp-nya diganti wawasan Al-Quran nih, buktinya ada aplikasi Al-Qurannya. Bagus itu ya. Kapanpun dan dimanapun ibu-ibu dan bapak bisa WA-an wawasan Al-Quran. Tapi betulkah wawasan Quran bukan WhatsApp gitu ya? Silakan dikoreksi.
Jadi ternyata Ibu rahimakumullah, baca Quran itu nanti akan menjadi syafaat penolong di hari akhir nanti itu. Oh Ustaz, kalau misalkan nggak bisa baca Quran bagaimana? Rasulullah, Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, inna nahnu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran bagi siapa yang mau mempelajarinya. Dan ternyata Nabi kita SAW itu Nabi yang sangat rahmat kepada kita sekalian. Beliau bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'al safaratul kiramil barara. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir itu pandai, pinter, taksinnya bagus, suaranya bagus, pokoknya perfect gitu ya, kayak Muammar mungkin zaman dulu Bu ya, nah Muammar ZA gitu ya, ataupun yang sekarang Muzamil, atau ada yang tren sekarang sama lagi anak Ataki gitu ya, itu kan mahir, dia bacaannya fasih, kemudian bagus suaranya. Maka di akhirat ma'as safaratil kiramil barara, dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia dan baik. Maksudnya maksiat apa? Malaikat tidak berbuat maksiat, malaikat itu ya berbuat baik terus ya. Dan ini yang berikutnya, alladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membacanya. A'udzu billahi, a'udzu billah gitu kan. Nah, kurang makhrajnya, kemudian dibolak-balik wa huwa alaihi syaqun, dan dia itu berat dalam baca Quran karena nggak fasih. Lagi mana fasih? Pensiun baru baca Iqra gitu kan. Bilang ngeroya bisa-bisa, apalagi yang khol gitu ya, apalagi yang ain pasti nga. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, gampang baiklah gitu ya. Itu kata Nabi SAW, lahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun yang belum lancar baca Quran jangan khawatir. Nabi sudah menjamin dia mendapatkan 2 pahala baca Quran, pahala capeknya ya. Yang hafiz Quran 1 menit 1 lembar, kita yang masih terbata-bata 10 menit baru selembar, nggak masalah, semuanya akan dapatkan pahala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ingat ya, di HP kita sudah terinstall Al-Quran, maka dibaca, jangan hanya untuk pajangan saja. Yang kedua, setelah kita membacanya, al-fahmu, yaitu memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sebetulnya kata Nabi itu khair, artinya terbaik. Berarti pekerjaan yang paling baik adalah belajar Al-Quran. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kalau jadi guru TPA bangga enggak? Bangga enggak kalau jadi guru TPA? Minder. Guru TPA gitu ya, hanya tersingkirkan, tidak ada harganya. Saking tidak harganya, nggak ada gajinya Bung ya. Masya Allah, ini karena apa? Karena pemerintahannya kurang memperhatikan. Coba zaman Umar bin Khattab, gaji guru ngaji berapa? 30 juta itu kan, kipas-kipas ya, santai kalau misalkan guru ngaji itu. Kenapa? Guru ngaji itu adalah orang yang akan mengajarkan mukjizat Al-Quran, yang mengajarkan 1 hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, yang mengajarkan sesuatu yang nanti akan menjadikan penolong di hari akhir. Makanya Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian.
Siapa itu? Man, siapa saja, laki perempuan, ya, negara manapun, yang pinter, yang kurang pinter gitu ya. Kata Nabi Sallallahu, man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran. Belajar itu ada dua makna. Satu, belajar membacanya, tahsin ya. Makanya di SD itu juga berusaha untuk tahsin ya, diperbaiki. Ada tadi dengan irama murikinya gitu ya, ada seninya. Nah, itu kan bagian daripada belajar membaca secara makhrajnya baik, dan ada intonasinya, ada lagunya, iramanya ya. Kemudian belajar yang kedua maksudnya belajar memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Ini yang perlu diperhatikan Bapak rahimakumullah. Di SDIT mungkin baru sekedar menghafal 2 juz ya, membacanya dengan tartil, kemudian mungkin isinya belum ya. Saya kira belum dikaji betul isi kandungan daripada apa yang sudah dihafalnya. Tapi termasuk dalam kategori ta'allam, belajar Al-Quran, wa 'allamahu. Kemudian nanti kalau sudah bisa belajar Quran, tahsinnya bagus, kemudian paham isinya, baru bisa mengajarkannya lebih luas ya. Baik, yang ketiga ini setelah kita membaca Quran kemudian memahami kandungannya, yang ketiga yaitu menghafalnya. Menghafalnya, al-hifzul. Baik, kadang begini, ini ada image di masyarakat bahwa kalau misalkan sekolah di pondok atau di tahfidz Quran nanti mau jadi apa? Paling juga madrasu. Tahu madrasu? Masa depan suram katanya. Apakah betul hari ini orang yang menghafal Quran akan madrasu? Tidak, Bapak Ibu. Hari ini tuh kemarin saya cross check di beberapa perguruan tinggi, itu rata-rata memberikan beasiswa full kepada anak yang hafal Quran. Bahkan tidak tanggung-tanggung kedokteran, dia akan dibayar full bagi siapa yang hafal Quran. Kenapa demikian? Al-Quran yang tebal segitu aja bisa hafal, apalagi cuma istilah-istilah yang lainnya. Orang yang sudah mengantongi ribuan kali kata-kata itu, maka untuk menghafal kosakata atau istilah dalam bahasa kedokteran lebih mudah. Ini kuncinya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalkan nanti misalkan hafal Quran itu tidak ada masa depan yang cerah. Kebalik, justru dengan ada Al-Quran dalam hatinya, Allah pasti akan memuliakannya. Itu pasti, karena Allah yang menjaminnya. Kan gitu ya. Kayak tadi coba kalau kita hitung ya, TK 2 tahun, SD 6 tahun, berarti 8 tahun, SMP 3 tahun, berarti 11 tahun, SMA 3 tahun, berarti berapa? S1 3 tahun, 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, totalnya 23 tahun. Pertanyaannya, apakah ketika sudah 23 tahun dia dijamin akhlaknya baik dan mendapatkan pekerjaan yang yang istimewa? Belum tentu. Tapi menghafal Quran hanya mungkin 2 tahun, insya Allah Allah akan menjamin hidupnya dan akan dimuliakan. Ini sudah banyak ya terjadi kita bisa melihatlah hari ini orang-orang yang hafal Quran pasti dibutuhkan dimanapun keberadaannya. Maka yang ketiga tadi, menghafal Quran itu di dunia sudah Allah muliakan, di akhirat lebih-lebih. Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa amila fihi, kemudian dia mengamalkan apa yang sudah dihafalnya, maka bisa walidahu tajan yaumal qiyamah,
Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mencoba untuk mengamalkannya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Digambarkan seperti sinar matahari, bahkan lebih terang daripada sinar matahari. Kemudian dia akan diberikan baju yang tidak ada baju yang melebihi di dunia. Artinya apa? Terbaik. Belum ada baju yang lebih bagus daripada baju yang dipakai pada orang tua yang hafal Quran. Kira-kira ibu bapak ingin nggak anaknya memakan mahkota dan baju kebesaran? Tadi baru mungkin 2 juz ya, jadi kesal ya Allah, alhamdulillah gitu ya, bisa hafal juz 30. Ini sebagai modal. Nanti kalau hafal Quran nanti akan memakaikan mahkota di hari kiamat. Maka pesan saya dan untuk diri saya pribadi kepada hadirin yang hadir, ini sebagai oleh-olehnya gitu ya, silakan di program minimal ada satu di antara anak-anak kita yang hafal Quran. Satu aja Bu. Kenapa? Dengan satu ini dia akan menjadi penolong, akan menjadi syafi'an, menjadi penyelamat pada hari kiamat. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu ketika ada seorang anak dikumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah, silakan kalian masuk ke surga. Apa jawab anak ini? Nah, kami tidak akan masuk surga sebelum orang tua kami juga masuk surga. Kemudian diperlihatkan orang tuanya bahwa orang tuanya sedang dihisab, masih banyak urusannya, masih banyak panjang, kamu masuk duluan. Apa kata anaknya? Tidak, saya tidak akan ke surga sebelum orang tua saya juga ke surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kedua orang tuanya dan mengatakan udkhulul jannata antum wa aba'ukum, silakan kamu ke surga bersama orang tua kalian. Kira-kira Bapak Ibu seneng nggak ketika anak yang menggandeng kita semua ke surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dimasukkan ke surga, udkhilal jannah, dan dijauhkan neraka, faqad faza, maka dia sudah menjadi orang yang sukses sesungguhnya. Menjadi hari ini mungkin direktur, menjadi dokter, pilot, itu belum sukses secara hakiki. Tetapi siapa yang sudah melangkahkan kakinya ke surga, faqad faza, sungguh dia termasuk orang yang sudah sukses. Jadi sukses yang paling utama yaitu ketika masuk surga. Kalau misalkan dia menjadi seorang yang terhormat di dunia, itu hanya sementara. Hari ini jadi presiden, apakah jaminan surga? Belum tentu. Hari ini menjadi perdana menteri, hari ini menjadi orang yang dihormati manusia, tapi ketika jauh dari Allah, tidak ada jaminan dia akan ke surga. Maka ibu rahimakumullah, ini yang ketiga. Jadi orang yang hafal Quran itu tidak ada ruginya. Di dunia dia bisa mendapatkan kemuliaan, di akhirat dia bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya, kemudian mendapat bisa memberikan syafaat, dan tadi ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan ditemani oleh para malaikat yang baik-baik. Tentu ini menjadi dambaan kita sekalian. Jadi pesan saya, walaupun tidak masuk ke tahfidz Quran yang setelah ini, ya minimal ke lembaga pendidikan yang ada hafalan Qurannya. Walaupun bukan pondok tahfidz, tapi minimal pondok yang ada hafalannya. Kalau tidak, ya minimal sekolah yang masih Islami, supaya Pak hafalannya tidak hilang. Sayang Ibu, 2 juz yang sudah dihafal siang malam gitu ya, mungkin yang siang malam ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu nggak merojaah di rumah, siang aja, pagi aja di Samurat Fadil kan, sambil rumah hilang lagi kan gitu ya.
Sayang banget ketika sudah hafal Quran mungkin 2 juz kemudian dilanjutkan ke lembaga pendidikan yang tidak ada nilai Qurannya, akan hilang. Itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena nanti orang yang surganya paling tinggi itu orang yang banyak hafalannya. Bacalah, naiklah kamu sesuai dengan apa yang kamu hafal. Kalau An-Nas berapa ayat, yaitu Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, sampai berapa tinggi surga yang akan dapatkan orang yang hafal Al-Quran. Makanya kalau di Palestina itu candaannya anak-anak itu apa? Kamu udah berapa juz? Baru 1 juz. Oh, berarti kamu surga di bawah saya ya. Saya udah 7 juz ya. Begitu, Pak. Jadi apa? Sulit untuk mencari orang yang tidak hafal Quran di Palestina itu. Sebaliknya di Indonesia kebalikan ya, susah mencari orang yang hafal Quran. Maka melalui forum ini saya mengajak kepada Bapak Ibu wali murid sekalian ya, silakan memasukkan anak Bapak Ibu sekalian ke lembaga pendidikan yang ada basic Qurannya, supaya apa? Tidak hilang apa yang sudah dipelajari di SD itu selama 6 tahun. Ini kan baru 2 juz. Nanti kalau masuk ke pesantren misalkan ya, tambah berapa juz lagi gitu ya. Kalau masuk ke pondok tahfidz tambah lagi gitu ya. Jadi Rahmatullah, ini kewajiban yang ketiga, yaitu membacanya, memahaminya, menghafalnya. Dan yang keempat yaitu al-amal, mengamalkan Al-Quran. Ini tentu yang lebih berat ya, karena Ibnu Umar itu belajar Al-Baqarah saja itu 8 tahun. Kenapa? Tidak akan menambah hafalannya sebelum dia melaksanakannya. Berarti apa? Begitu nambah 5 ayat hafal, laksanakan, dikerjakan. Sudah kerjakan baru nambah ayat berikutnya, dan seterusnya. Dari Al-Quran itu hanya 2, laksanakan dan jangan laksanakan gitu ya. Perintah dan larangan. Maka yang keempat yaitu melaksanakan, dan yang terakhir adalah mendakwahkan. Bagaimana cara mendakwahkan Quran? Konteks kita mungkin mengajak kepada saudara, mengajak kepada teman yang mungkin anggota grup alumni gitu ya, mempromosikan ya, minimal mempromosikan SDIT. Kenapa? Ibu-ibu mungkin bisa menunjukkan perbedaan antara yang di SDIT dengan yang jadi SDIT, dan pasti ada perbedaannya kan gitu ya. Silakan dengan media sosial yang Bapak miliki, sebar seluas-luasnya agar sama-sama kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Satu orang yang bisa masuk ke SDIT ini melalui kita misalkan, dan dia berprestasi hafal Quran, maka pahalanya mengalir terus kepada orang yang mengajak. Man dalla ala khairin falahu mithl ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang menuju kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ya, seperti pahala orang yang melaksanakannya. Maka semakin banyak kita ajak orang untuk kembali kepada Quran, semakin banyak mengajak kepada generasi yang hafal Quran, maka siap-siap kita menerima pahala yang melimpah, dan siap-siap kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia, khususnya bagi para Bapak Ibu yang sudah memiliki putra dan putri yang diwisuda hari ini. Mudah-mudahan ini bukan awal seperti bukan akhir ya, seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu kepala sekolah. Ini bukan akhir, tapi ini awal ya, awal untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau tadi dikatakan ya bisa memakaikan mahkota, maka bagaimana caranya ya kita juga bisa seperti itu. Kalau kita nggak bisa, Bapak Ibu, minimal anak kita lah gitu ya. Kalau anak kita nggak bisa, minimal cucu kita gitu ya. Atau siapa yang penting satu saja di antara keluarga besar itu yang menjadi hafiz Quran. Bagaimana tadi? Apakah lagunya dihayati nggak tuh ya?
Bu inginkan jadi hafiz Quran gitu ya, itu betul nggak? Apakah hanya niat atau betul-betul dari dalam hatinya? Kalau itu tumbuh dari dalam hati, insya Allah mudah-mudahan Allah pasti akan memudahkan jalannya dalam menghafal Quran. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini bisa memotivasi anaknya ya untuk terus berinteraksi dengan Quran. 5 hal tadi itu, membacanya, memahaminya, menghafalnya, melaksanakannya, dan mendakwahkannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa istiqomah dalam menghafal Quran dan bisa melaksanakan 5 hal tadi, sehingga semuanya akan menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan di surga nanti, di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri acara tadi sekalian berdoa ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki berupa anak yang soleh dan soleha yang hafal Quran, sehingga bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aral haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aral batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh guru-guru kami. Ampunkanlah dosa seluruh anggota Yayasan Al-Amin ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kaum muslimin muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anak yang soleh dan solehah, yang hafid Quran, yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah di antara keluarga kami ada yang menghafal Quran ya Allah, sehingga kami menjadi ahlu keluargamu ya Allah di akhirat nanti, dan bisa memberikan syafaat terutama pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkanlah anak-anak kami dalam menghafal Quran. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami dalam menjaga Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam rezeki kami, urusan kami, dan seluruh persoalan hidup kami, dan jauhkanlah kami dari neraka serta masukkan dalam surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Ini bayangkan kalau di rumah susah seperti ini, kok ya kita mempercayakan pada orang dan kita kepengennya harus begitu seperti ini. Padahal itu kita sendiri kewalahan. Makanya hanya saat ini kami hanya bisa menyampaikan ibu terima kasih kepada guru-guru SDIT Insan Harapan, karena tanpa bapak ibu guru, tanpa ustadzah yang mengajar anak-anak kami, mungkin anak-anak kami tidak bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu
Ibu Kepala Sekolah SD ID Insan Harapan Bangun, Ustadz dan Ustazah, wali murid, teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Atas izinnya, kita berkumpul bersama pada acara perpisahan dan wisuda tahfidz hari ini. Izinkan saya, Aisyah Faida Azmi, untuk menyampaikan beberapa patah kata mewakili teman-teman kelas 6. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz dan Ustazah karena selama 6 tahun ini telah membimbing, mendidik, dan mengajari kami ilmu dunia maupun ilmu agama. Pada kesempatan kali ini, kami juga memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah ini. Mohon maaf atas tingkah laku yang mungkin membuat Ustadz dan Ustazah kesal, kecewa, marah. Semua itu akan menjadi pelajaran bagi kami semua. Dan kami berharap Ustadz dan Ustazah memaafkan kami semua atas kesalahan yang kami buat. Untuk adik-adik kelas kami, jangan patah semangat belajar dan berusahalah menuntut ilmu. Hormati guru kalian, patuhi nasihat-nasihat guru kalian. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak orang tua kami tercinta. Terima kasih telah mendoakan, mendukung, dan menyekolahkan kami di SD IT Insan Harapan Mangun yang kami cintai ini. Kepada teman-teman seangkatan, semoga kita sukses meraih cita-cita yang kita impikan dimanapun kita berada. Demikian pidato perpisahan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebab ibarat anak dan ibu, seperti itulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak diri yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Kau ajarkan kami yang kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih guruku. Oh ya Allah, kabulkan doa kami. Berikan keberkahan kepada semua pejuang pendidikan. Tanpa mereka hatiku memang apa-apa. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa. Ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu terima kasih guruku. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقة فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا كي ندرك بالهدي الحقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد Yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan dari adik-adik kelas yang akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul حياتي في هدي Sini kita pernah bertemu mencari warna seindah pelangi ketika
adalah hak pemerintahan belajar yang selanjutnya mendoakan kalian, wahai kakak-kakak kelas, agar mimpi kalian semakin dekat sampai jumpa kakak-kakak kelas yang kami sayangi. Rindu pasti akan datang, tapi kita akan baik-baik saja. Ku ingat hari di mana kita pertama kali berjumpa. Semua terasa canggung karena kita bicara sehari setelah masa kita berbicara dengan begitu leluasa, tapi justru itu yang mendekatkan jalinan pertemanan kita. Tak kusangka hari perpisahan ini pun juga bertemu karena pendidikan, berpisah karena masa depan. Semoga masa depanmu indah dan istimewa. وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد من الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد من الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا